Halo semuanya, kali ini saya akan membuat langkah-langkah ataupun tata cara ya atau tutorial bagaimana caranya untuk membuat halaman daftar isi seperti ini dengan cara yang cepat. Dengan cara yang cepat itu kita membuat titik-titik ini dengan sekali tekan tombol yang ada di keyboard. Langsung saja kita praktikan. Kita buka kita buka lembar baru dengan cara klik CTRL. Nah, seperti ini. Di sini kita akan membuat daftar isi yang baru ya. Langsung aja kita ketik. Contohnya di sini, yang pertama adalah halaman judul. Nah, setelah halaman judul ini, saya akan membuat titik-titik ini dengan cara satu kali klik tombol tabs yang ada di keyboard. Nah, ini saya akan membuatnya dengan jarak dari sini sampai misalkan saya membuatnya di angka 15. Jadi, pada saat kita klik tab satu kali ya. Nah, dia akan secara otomatis muncul titik-titik sepanjang ini dan berhenti di angka 15. Caranya kita balik lagi ke yang tadi. Nah, ini. Lalu kita lihat di sini. Di bagian menu paragraf ini dan di sebelah pojok sini ada tanda panah, kita klik yang ini. Lalu kita pilih yang menu tabs. Klik lagi. Nah, ini. Tab stop posisi atau kita akan menentukan di posisi keberapa titik-titik nanti akan berhenti. Tadi saya mau coba di angka 15, lalu kita ketik aja di angka 15, lalu yang ini tetap gak usah diganti. Nah, yang ini leadernya. Kita pilih ya, ini nomor 1 non atau kosong, nomor 2 ini titik-titik, nomor 3 strip, nomor 4 ini garis-garis yang panjang. Nah, di sini biasanya kalau untuk daftar isi itu menggunakan yang nomor 2 ini. Yang titik-titik. Lalu kita klik set. Oke. Langsung aja kita coba klik menu tab. Klik tombol tab yang ada di keyboard. Nah, seperti ini. Gampang ya teman-teman. Jadi kita ulangin dari menu paragraf. Lalu klik yang bagian panah yang ada di pojok. Pilih yang tab. Kita tentukan mau di angka berapa, di rules berapa. Di sini kita tulis 15. Sudah. Pilih yang ini. Kita setting lalu oke. Nah, setelah ini untuk penulisan angkanya kita memberi jeda atau spasi yang dimana kita juga harus sama semua ya, rata semua. Jadi di sini saya ngasih jarak dari angka 15 berhenti di angka 16. Ini sama caranya kita tekan tombol tab juga satu kali. Nah, maka akan memiliki jarak segini.
kita tulis angkanya, halaman. Nah, seperti itu. Caranya gimana? Balik lagi kayak tadi juga, masih sama. Ini masih di sini. Lalu kita balik lagi ke sini ya. Dari paragraf tadi, ke tanda panah pojok lagi, pilih tabs lagi. Nah, ini yang kedua. Tadi kita mau berhenti di angka 16. Maka di sini posisi berhenti tabsnya kita tulis atau kita ketik di angka 16. Lalu yang ini masih sama, tidak perlu diubah. Nah, yang leadernya kita ganti, karena tadi kan cuma untuk spasi saja, tidak ada tanda titik, strip, ataupun garis-garis, maka kita pilih yang nomor 1. Lalu kita setting dan oke. Selanjutnya kita klik tombol tab. Nah, seperti ini. Misalkan halaman judul ada di halaman 1, seperti ini. Terus selanjutnya setelah halaman judul ada kata pengantar. Langsung saja kita klik tombol tab 1 kali dan 1 kali lagi untuk jarak nomor halamannya. Misalkan kata pengantar ada di halaman 2. Selanjutnya, setelah kata pengantar, kita mungkin langsung aja ke pembahasan, yaitu masuk materi. Misalkan kita tulis saja bab 1. Bab 1 misalkan pendahuluan. Masih sama caranya, kita tekan tombol tab 1 kali dan 1 kali lagi untuk jarak nomornya. Misalkan di sini kita tulis halamannya halaman 3. Selanjutnya, nah, misalkan di bab 1 ini kita memiliki pembahasan-pembahasan yang lebih dari 1. Misalkan di sini di bab 1 itu mengandung 1 ada latar belakang, terus juga ada rumusan masalah, terus tujuan penulisan. Nah, jadi dari sini, karena ini adalah sub dari bab 1, maka cara penulisannya biasanya agak menjorok ke dalam, seperti ini. Untuk mengatur yang ini, kita bisa pakai menu yang ada di sini juga, bagian paragraf. Nah, ini. Ada decrease indent dan ada yang increase indent. Kita menggunakan yang increase indent karena ini menunjukkan tandanya untuk ke dalam ya. Bagaimana caranya? Langsung aja kita balik lagi ke dokumen yang tadi. Nah, kita coba yang ini. Dia akan masuk ya, menjorok ke dalam. Kalau yang ini untuk mengembalikan ke posisi ke belakang lagi. Karena kita mau membuatnya yang masuk ke dalam, jadi pakai pilih yang increase indent. Misalkan bab 1 itu isinya yang pertama ada latar belakang dulu. Nah, maka di sini kita tulis bab 1 pembahasan 1 yaitu latar belakang. Nah, ini sama ya. Tekan tombol tab 1 kali dan 1 kali lagi untuk jarak. Misalkan kita taruh di halaman 4 seperti ini. Terus yang kedua, bab 1 pembahasan 2. Ada rumusan masalah. Kita ketik lagi.
Masih sama, tekan tombol tab. Selanjutnya masih ada di bab 1, pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan penulisan. Masih sama, tekan tombol tab. Misalkan halamannya kita urutkan aja dulu ya. Nah, udah. Ini isi dari bab 1 yang memiliki 3 sub pembahasan. Misalkan kalau masih ada pembahasan-pembahasan lain, bisa ditambahkan lagi dengan caranya yang sama kayak tadi. Ikutin aja dari yang dari pertama. Mungkin bab 1 itu aja dulu ya. Kita lanjut ke bab 2. Masih sama ya caranya. Kita ketik bab 2. Misalkan di bab 2 ini adalah tentang pembahasan. Lalu masih sama, tekan tombol tab 2 kali juga ya. Nah, kita lihat di bab 2 ini memiliki isi apa aja. Misalkan di sini saya akan membuat tentang pembahasan tentang pengelasan ya. Bab 2 tentang materi pengelasannya. Nah, jadi di sini sama dengan cara yang latar belakang ini ya caranya, yaitu kita pilih increase indent. Nah, lalu langsung aja kita ketik di bab 2 pembahasan 1 tentang di sini saya akan membuatnya tentang pengertian les. Masih sama caranya, tekan tombol tab 2 kali. Misal halamannya kita urutkan saja. Lalu masih sama ya di bab 2 di pembahasan kedua. Misalkan saya di sini proses teknik pengelasan, masih sama, tab 2 kali dan isi halamannya. Selanjutnya, nah karena di sini dari bab 2 pembahasan 2 ini kan tentang proses teknik pengelasan. Nah, di pembahasan kedua ini memiliki sub pembahasan lagi, yaitu tentang proses-prosesnya itu apa aja, maka saya masukkan di sini. Ini sama juga sih caranya dengan cara pengaturan yang kita membuat sub dari bab ini. Caranya masih sama, kita pilih yang increase indent juga. Nih, seperti ini. Kan udah di sini, jadi langsung aja kita pilih increase indent lagi. Baru kita masukin apa aja yang mau dibahas. Jadi di bab 2 pembahasan 2 bagian 1 itu ada proses-prosesnya. Yang pertama saya masukkan adalah proses SMAW. Masih sama juga, tekan tombol tab 2 kali.
kita masukkan halamannya. Terus yang selanjutnya masih sama, di bab 2 pembahasan 2 bagian 2, yaitu tentang proses pengelasan FCAW. Tekan tombol tab 2 kali juga, masukkan halamannya. Terus selanjutnya ya, bab 2 bagian 2 bab 2 pembahasan 2 bagian 3, yaitu saya masukkan proses GTAW. Terus ada satu lagi di bab 2 pembahasan 2 bagian 4, saya masukkan proses pengelasan SAW seperti ini. Lalu selanjutnya maksudnya yang kita masukkan di pembahasan 2 bagian 2 ini kita udah masukkan proses-prosesnya. Setelah itu kita ada lagi di pembahasan bab 2 itu ya, yang ini. Karena di sini posisinya masih berada di sini, masih mengikuti yang tadi yang di atasnya, maka kita bisa mengembalikannya dengan cara pilih ini, klik yang sebaliknya, decrease indent. Nah, maka dia akan kembali ke belakang lagi. Maka lanjutan di sini adalah dari yang ini ya. Ini kan udah pembahasan 2 bagian 2. Maka di sini akan dilanjutkan 2 bagian 3, yaitu tentang elektrod yang digunakan. Masih sama, klik tombol tab 2 kali, masukkan halamannya. Lalu masih lanjut di pembahasan selanjutnya, yaitu 2 bagian 4. Di sini saya memasukkan tentang posisi pengelasan. Di sini saya nggak masukin bagian-bagiannya lagi ya. Jadi nanti ini cukup seperti ini aja. Atau mungkin teman-teman nanti di bagian sini ada bagian atau sub pembahasan lagi, sama caranya dengan cara yang ini ya. Tinggal pilih yang ini lagi dengan cara penulisannya 2 bagian 4 pembahasan 1 lagi gitu. Isi di sini apa? Misalkan posisi 1G seperti ini. Nah, selanjutnya misalkan masih ada lagi 2.4 bagian 2, yaitu posisi 1F. Contoh ya. Atau ada lagi yang mau dimasukkan pembahasannya, tinggal dilanjutkan saja. 2.4 bagian 3, posisi 6G. Seperti ini.
Jika sudah dan masih ada pembahasan dari bab 2, maka kita kembalikan lagi ke posisi yang belakang lagi, yang mundur lagi, yaitu pilih decrease indent. Berarti kita masuk ke bab 2, pembahasan yang kelima. Misal saya di sini memasukkan tentang materi cacat pada las. Seperti ini. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Terus misalkan kita mau lanjut ke pembahasan babnya. Masuk ke bab 3. Misal saya di sini sudah selesai dan di bab 3 ini adalah penutup. Atau kalau teman-teman masih ada beberapa bab yang mau dibahas, masih dengan cara yang sama juga. Bab 3 misalkan isinya tentang analisa pengelasan atau analisa apa gitu. Bisa ya tulis aja di sini tentang analisanya, terus bagian-bagiannya apa saja tinggal dimasukkan. Berarti di sini misal teman-teman mau menggantinya ya, di sini bukan penutup. Analisa las. Nah, berarti di sini penulisannya sama ya, kayak yang di bab 2 ini tentang sub bab 2 ya. Berarti di sini bab 3.1 tentang apa? Misalkan tentang track pada hasil las atau kekuatan pada las. Di sini ada halaman 21 seperti ini dan seterusnya. Saya langsung aja masuk ke bab 3 ini adalah penutup ya, yang dimana isinya adalah kesimpulan dan saran. Maka caranya masih sama juga, pilih yang increase indent. Di bab 3 bagian 1 ada kesimpulan. Masih sama, klik tombol tab 2 kali. Terus yang kedua di bab 3 bagian 2 yaitu ada saran. Di halaman 22. Lalu jika ada sumber-sumber dari buku lain ataupun internet, kita bisa masukkan yaitu daftar pustaka. Caranya sama aja ya. Jadi di sini saya membuat di daftar di sini ada daftar pustakanya juga. Seperti ini. Ini caranya mudah banget dan juga tidak memakan waktu yang lama.
Oke teman-teman, jadi seperti itu tata caranya atau tutorialnya. Mungkin kalau masih ada yang bingung, gimana sih caranya buat membuat titik-titik ini secara otomatis, langsung aja ya ke sini di bagian paragraf, klik tanda panah yang ada di pojok, lalu pilih tab dan tentukan posisi berhenti tabnya, yaitu tadi kita yang pertama ada di posisi 15. Ini udah ya 15. Ketik 15, lalu pilih model titik-titiknya seperti apa, kita pilih yang nomor 2 saja, lalu setting dan oke. Maka nanti akan muncul seperti ini. Lalu untuk jarak penulisan nomor halamannya masih sama, kita pilih ini juga. Pilih yang tab. Tentukan berhentinya mau di angka berapa. Di sini kita memakai yang 16, maka di sini kita ganti menjadi 16, posisi 16. Lalu ini cukup di sini aja, dan yang leadernya kita pilih yang nomor 1 karena di sini kita tidak menggunakan titik-titik ataupun strip ataupun apa, jadi kita kosongkan hanya untuk jeda saja, makanya pilih yang nomor 1. Maka langsung aja kita setting dan oke. Maka akan muncul seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga sedikit membantu untuk cara yang ini ya. Sampai jumpa.